Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melanjutkan pengajian Jumat sore dan kita masih membahas kitab wasaya. Kita sudah sampai pada wasiat yang ke-6. Setelah kemarin kita pelajari wasiat yang kelima tentang yakin, sabar, dan takwa. Sekarang kita lanjutkan wasiat yang ke-6. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatu sadisah, wasiat yang ke-6. Idza shallaita, apabila Anda salat, faqul, maka ucapkanlah hadza doa ini, atau lebih tepatnya hadhil ad'iyah, doa-doa berikut ini. Karena di sini akan ditampilkan 3 macam doa. Adapun doa yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, bainama tatkala nahnu, kami, maksudnya para sahabat, nusalli, kami salat, ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tiba-tiba qala, berkata, rajulun, seorang laki-laki, minal qaum, dari qaum, yaitu dari jamaah salat. Yang dibaca adalah doa iftitah atau doa istiftah. Apa yang dia baca? Allahu akbar kabira, Allah itu yang paling besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji hanya milik Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah pagi dan sore hari. Bukrah itu pagi, asil itu sore. Maka faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya bersabda setelah selesai sholat, ya, setelah salam. Jadi ini ceritanya diringkas. Manil qailu kalimata kadza wa kadza. Ini harokatnya salah, ya, bukan minal tetapi manil. Man, siapakah? Al-qailu, orang yang berkata kalimata kadza wa kadza, kalimat begini-begini, yaitu ditirukan tadi yang didengar oleh Nabi tadi. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, minal qaum. Ini terbalik lagi, tertulis manil qaum, maksudnya minal qaum, seorang laki-laki dari kaum tersebut. Ana, saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya yang mengucapkan tadi. Qala, maka Nabi bersabda, ajibtu, aku takjub, laha, terhadap kalimatmu itu. Kenapa? Futihat, telah dibuka, laha, untuk kalimat kamu tadi, abwabus sama, pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, perawi hadis ini, fama, maka tidaklah, taraktuhunna, aku meninggalkan kalimat-kalimat tersebut, mundu, semenjak, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, mengucapkan sabda tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kita mengucapkan doa iftitah dengan lafal seperti ini. Memang doa iftitah itu banyak riwayatnya, ada yang paling panjang, ada yang paling pendek, ada yang paling terkenal, ada yang paling sahih. Kalau yang paling terkenal mungkin bukan hadis ini, dan paling terkenal itu macam-macam. Ada yang terkenal di Indonesia, ada yang terkenal di Arab. Kalau yang paling sahih itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu paling sahih itu. Maka kalau di TPA yang diajarkan adalah Allahumma ba'id baini, ya wajar, karena itu paling sahih. Kalau yang diajarkan yang lain, yang paling terkenal, ya wajar, karena itu mungkin yang paling terkenal di tempat tersebut. Kalau yang paling pendek yang saya temukan, doa iftitah adalah
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Doa iftitahnya adalah as'alullaha min fadlihi. Karena adalah Nabi SAW yaqifu, berhenti sejenak, qabla al-qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah takbir, sebelum Fatihah, berhenti sejenak, hunayatan, sejenak. Untuk apa? Yaqulu, untuk mengucapkan as'alullaha min fadlih, aku minta kepada Allah karunia-Nya Allah. Nah, ini doa iftitah yang paling pendek. Karena itu siapa yang salat sunnahnya pengen segera rampung dan dia tidak mau meninggalkan doa iftitah, mungkin karena waktunya mepet nih, karena sebagian masjid kan ada itu jam digitalnya, ada jam qomatnya itu. Nah, kita sudah lihat ini tinggal 2 menit lagi qomat. Nah, kalau kita pengen salat sunnahnya agak cepetan, maka doa iftitah yang paling cocok nih, yang paling pendek, as'alullaha min fadlihi. Terus langsung bacaan Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, atau Fatihah saja kemudian ruku juga nggak apa-apa. Nah, kalau pengen doa iftitah yang paling dahsyat menurut saya adalah hadis yang sedang kita bicarakan ini, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. 3 wirid digabung dalam satu kalimat, takbir, tahmid, tasbih. Ini menyebabkan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menurut saya wallahu alam doa iftitah paling dahsyat, sehingga kalau sholat sebaiknya tidak meninggalkan doa iftitah model ini. Kenapa? Kalau pintu langit sudah terbuka, berarti doa kita cepat mustajab. Padahal sholat itu kan isinya doa. Al-Fatihah itu doa. Nanti ketika kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, doa lagi. Duduk di antara 2 sujud, doa lagi. Sujud, doa lagi. Tahiyat, doa lagi. Nah, ini kalau pintu langit sudah terbuka, nah, doa kita jadi lebih cepat mustajabnya. Karena semua doa kita itu naik ke langit, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya sudah sering disampaikan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surat apa? Fatir ayat 10. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyib, kalimat yang baik. Doa termasuk kalimat yang baik, ini naik kepada Allah. Surat Fatir ayat 10 nih. Nah, kalau pintu langit ini masih tertutup, nah, otomatis naik belum naik lagi, karena masih tertahan. Tapi kalau pintu langit sudah dibuka, maka doa kita naik, sudah langsung naik terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, sehingga kita minta apapun dikasih oleh Allah. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah, berilah petunjuk, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wirid sangat penting supaya doa-doa kita dalam salat mustajab. Maka kita mulai salat kita dengan iftitah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan qala rajulun minal qaum, ada seorang sahabat Nabi membaca doa iftitah sampai Nabi mendengar. Berarti ini zahirnya membacanya keras, Mbak. Dia datang terlambat, kemudian Nabi sudah mengimami di depan, kemudian dia membaca doa iftitah keras, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Nah, selesai salat Nabi bertanya, tadi siapa tadi yang membaca doa ini? Saya dengar. Nah, maka muncul pertanyaan, hadis-hadis seperti ini, bukankah salat jamaah itu kita tidak boleh saling mengganggu? Dan kalau kita membacanya keras, ini pasti mengganggu jamaah sebelah kita, kanan kiri kita. Nah, maka hadis-hadis seperti ini jangan kemudian kita jadikan sebagai dalil bahwasanya boleh kita mengeraskan suara, bacaan suara kita ketika kita sholat jamaah. Tidak. Karena hadis-hadis seperti ini banyak kemungkinan misalnya sahabat Nabi ini tadi orang yang baru saja masuk Islam, belum mendengar perintah Nabi supaya kalau sholat itu tenang, jangan saling mengganggu. Bisa.
Bisa jadi juga kejadian ini adalah sebelum Nabi menyampaikan larangan. Kalau sedang sholat itu jangan saling mengganggu. Mungkin ini kejadian sebelum hadis tersebut, sehingga hadis-hadis seperti ini jangan dijadikan dalil bolehnya kita mengeraskan suara kita ketika sholat jamaah. Jangan. Istilahnya adalah apa? Mafhum. Itu jangan sampai mengalahkan mantuk. Apa itu mafhum, mantuk? Mantuk itu adalah tekstual dari sabda Nabi yang jelas. Nabi mengatakan jangan saling mengeraskan bacaan kalian. Nah, jelas ini langsung sabda Nabi. Kalau mafhum itu adalah pemahaman kita dari satu hadis. Ini ada hadis bercerita seperti ini, ada mafhum yang muncul dari hadis itu. Oh, berarti ini ada sahabat Nabi yang bacanya keras. Ini mafhum namanya. Nabi membiarkan, Nabi tidak mengingkari. Oh, berarti kan boleh bacaan keras itu, yaitu kan mafhum. Nah, ini kalau mafhum ketemu dengan mantuk bertentangan, ini yang harus dimenangkan adalah yang mantuk. Karena itu sekali lagi, hadis ini jangan dijadikan dalil kalau kita sedang sholat jamaah boleh kita mengeraskan suara kita padahal kita sebagai makmum, karena ini akan mengganggu jamaah yang di samping kanan dan kiri kita. Cukup bagi kita hadis Nabi SAW yang mantuk, yang merupakan sabda Nabi yang sangat tegas. Beliau mengatakan wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah mengeraskan suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain meskipun yang dibaca adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi salat jamaah kita baca surat Ad-Duha, teman kita membaca surat At-Tin, sampingnya lagi membaca surat Alam Nashrah. Bebas, ini salat sirriyah, salat duhur. Tapi seandainya semuanya keras semuanya, gimana coba? Kita membaca surat Ad-Duha, sebelah kita membaca surat At-Tin, sebelah kita yang kiri membaca surat Alam Nashrah, pasti akan saling mengganggu. Nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang sudah mantuk seperti ini yang harus kita ikuti. Adapun yang mafhum seperti ini jangan kemudian dijadikan sebagai dalil apabila bertentangan dengan sesuatu yang mantuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Faedah yang kedua, dalam hadis ini Nabi setelah selesai sholat beliau bertanya, manil qail, siapa tadi yang ngomong tadi? Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat perhatian dengan kondisi sekitar. Ada orang ngomong begini, ini kalau benar maka dipuji oleh Nabi, kalau salah maka akan ditegur oleh Nabi. Maka Nabi itu kalau ada kejadian-kejadian di sekitar beliau segera tanggap. Pernah di Madinah itu ada suara menggelegar, semua orang Madinah takut. Maka mereka keluar rame-rame dari kota Madinah ingin mengetahui ada apa. Ternyata ketika mereka keluar rame-rame, Nabi sudah balik. Nabi mengatakan nggak ada apa-apa, tenang. Jadi ternyata mereka keluar itu Nabi sudah tadi keluar. Mungkin karena ini suaranya menggelegar, semuanya pada takut sehingga tidak ada yang berani keluar sendiri. Mereka keluarnya rame-rame. Nah, begitu mereka keluar ternyata Nabi udah balik. Udah tenang, nggak ada apa-apa, pulang semuanya. Makanya sekaligus menunjukkan Nabi adalah orang yang paling pemberani dan Nabi juga sangat perhatian dengan kondisi sekitar. Beliau mengatakan ketika kembali tadi, ma ra'ayna min faza', kami tidak melihat apapun yang menakutkan, tenang, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Wa in wajadnahu, sungguh kami dapati kuda ini, kuda yang beliau pakai itu la bahra, sungguh kudanya bisa lari kencang. Padahal awalnya kuda ini terkenal larinya tidak bisa kencang, tapi ketika dipakai oleh Nabi ini jadi barokah sehingga bisa lari kencang. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nah, maka hendaklah kondisi Nabi seperti ini juga kita bisa meniru beliau. Ada apa kejadian di sekitar kita, hendaklah kita tanggap, tidak membiarkan begitu saja. Ada wabah penyakit menyebar, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bermanfaat untuk masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, itu hendaklah kita lakukan. Jangan diam saja. Faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengatakan ajibtulaha, saya takjub terhadap kalimatmu ini, gara-gara engkau mengucapkan kalimat itu pintu langit dibuka oleh Allah.
Ini menunjukkan Nabi mengetahui sebagian perkara gaib. Pintu langit itu kan perkara gaib itu, Pak. Kalau kita menengadahkan mata kita ke langit, melihat apakah ada pintunya, nggak akan kelihatan. Ini gaib seperti ini. Tapi Nabi mengetahui. Dan ini Nabi tidak perlu ndangak begini, nggak perlu. Jadi ketika beliau sholat begini, ada orang membaca tadi Allahu Akbar kabira, ini pintu langit terbuka, itu Nabi udah tahu. Bisa jadi Nabi tahu karena memang meskipun mata beliau menghadap ke depan, tapi bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke samping, bisa melihat ke atas. Ini salah satu kekhususan Nabi. Nabi kalau sedang sholat, makmumnya lagi ngapain itu terlihat. Meskipun beliau tidak menoleh, tetapi mata beliau ini dijadikan oleh Allah bisa mengetahui kondisi makmum yang ada di belakangnya. Nah, bisa jadi ini termasuk yang seperti itu. Kondisi langit terbuka ini terlihat oleh mata Nabi SAW. Terbukanya sebagian perkara gaib untuk Nabi itu banyak contohnya. Contohnya misalnya sabda Nabi SAW mengatakan, Inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini tubtala fi kuburiha, diuji di dalam kuburnya. Jadi ada yang disiksa oleh Allah dalam kuburnya sehingga teriak-teriak, menjerit-jerit, disiksa di kuburan. Beliau mengatakan, falawla an la tadafanu, kalau saya tidak khawatir kalian tidak akan saling menguburkan jenazah, la da'autullah, sungguh saya akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum min adzabil qabr, supaya Allah perdengarkan kepada kalian siksaan kubur, alladzi asma', yang saya mendengarnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Nabi SAW alladzi asma', beliau itu mendengar suara siksaan kubur. Kalau kita nggak pernah mendengar, kita masuk kuburan manapun lah, kuburan kafir atau kuburan campuran Muslim sama kafir, ini sebenarnya terjadi teriakan-teriakan dahsyat ini. Orang-orang kafir disiksa oleh Allah dalam kuburannya. Tapi karena telinga kita itu memang tidak peka, sehingga tidak bisa mendengar suara-suara gaib itu. Nah, Nabi kalau melewati kuburan tahu, oh ini sedang disiksa, oh ini tidak disiksa, ini tenang, ini nyaman, ini tidurnya tentram, nyenyak, yang ini sementara teriak-teriak. Tahu beliau, mendengar beliau. Nah, maka di sini beliau mengatakan, falaula alla tadafanu, kalau saya tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan jenazah, saya akan doa kepada Allah supaya kalian mendengar siksaan kubur. Tapi Nabi khawatir kalau kita semuanya mendengar siksaan kubur. Beliau khawatir kalau nanti tidak ada yang berani ke kuburan. Karena kalau ke kuburan kita semuanya akan mendengar suara siksaan kubur, akhirnya ketakutan semua. Nah, sehingga tidak ada yang berani menguburkan jenazah. Tapi ini salah satu dalil bahwasanya Nabi SAW mengetahui sebagian perkara yang gaib, dan ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan sebagian perkara gaib kepada sebagian para hamba-hambanya. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran masalah ini, bahwasanya sebagian perkara gaib ditampakkan oleh Allah kepada sebagian utusan-utusannya. Disebutkan pada surat Al-Jin misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Alimul ghaib, Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menampakkan perkara gaibnya kepada seorang pun, illa man irtada min rasul, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ditampakkan sebagian perkara gaibnya kepada mereka. Dan ini adalah sesuai dengan hadis-hadis yang saya tampilkan tadi, contoh-contoh perkara gaib yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis 19. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani, telah datang kepada saya, al-lailata, tadi malam, Rabbi, Rabbku, yaitu Allah tabaraka wa taala,
fi ahsani suratin, dalam paling bagusnya rupa. Maksudnya ini adalah fil manam, ya, ketika Nabi tidur didatangi oleh Allah. Jadi mimpi ketemu Allah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu salat, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, fi'lal khairat, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, bisa mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta, dan apabila engkau menghendaki, bi ibadika, terhadap hamba-hambamu, fitnah, satu fitnah, faqbidni, maka matikanlah saya, ilaika, kepada engkau, ghaira maftun, tanpa terkena fitnah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini menurut Imam Bukhari derajatnya adalah sahih, ya. Karena Imam Bukhari gurunya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sempatkan bertanya kepada gurunya ini, Imam Bukhari, apa derajatnya hadis ini? Imam Bukhari mengatakan hadisun hasanun sahih. Oh, ini hadisnya hasan sahih. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu, ya. Karena sebagian orang itu ragu-ragu, apakah benar Allah itu bisa terlihat, apakah benar Allah itu punya bentuk. Nah, maka jawaban masalah ini gampang sekali. Allah bisa terlihat, Allah punya bentuk, surah, ya. Ada bentuk, ada rupa, ya. Tetapi itu kan dalam mimpi, ya. Yang mimpi itu tidak harus sesuai dengan kenyataan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menampakkan dalam mimpi dengan rupa seperti ini, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak seperti itu rupanya. Ya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah-masalah seperti ini, sifat-sifat Allah, para ulama-ulama salaf itu biasanya memahami hadis ini sesuai zahirnya tanpa ditafsir-tafsirkan. Jadi nggak usah ditafsir-tafsiri bagaimana rupa Allah. Oh, berarti Allah itu punya rupa, berarti seperti makhluk. Nggak usah ngomong begitu, ya. Kita punya rupa, punya wajah, kita makhluk, tapi Allah itu bukan makhluk. Sehingga Allah punya rupa, meskipun begitu, tetapi bukan berarti Allah itu seperti makhluk. Enggak sama sekali, ya. Udah cukup bagi kita kalam Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi diberi pesan oleh Allah. Berarti ini satu pesan yang istimewa, ya. Pesannya langsung dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Pesannya apa? Kalau kita sholat disuruh membaca doa ini. Berarti doa ini adalah doa yang sangat istimewa, karena pesannya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pesannya bukan dari Nabi Muhammad kepada kita, bukan. Tapi Allah pesan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu sholat, kamu baca doa ini. Karena itu doa ini wajib kita hafalkan. Wajib bukan berarti kalau panjenengan tidak menghafalkan dosa, bukan. Maksudnya ini harus antum hafalkan karena saking pentingnya doa ini. Mari kita baca bersama doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Insyaallah gampang ya dihafalkan, karena cuma 4 kalimat saja. Pertama, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, minta supaya bisa melakukan kebaikan. Kebaikan kalau kita tidak diberi pertolongan oleh Allah, nggak bakal bisa melakukan. Contoh yang paling gampang aja lah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Apakah semua orang bisa? Sama-sama agamanya Islam, sama-sama hidupnya di Pengkok, tetapi ada yang mampu untuk datang ke masjid, ada juga yang nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Nggak dikasih pertolongan oleh Allah, sehingga tidak mampu melakukan kebaikan.
Contoh yang lain, kita ini sekarang semuanya kumpul di sini, berada di masjid ini, sama kumpul, sama pakai peci, sama ngajinya kitab hadis. Tapi apakah semuanya bisa melakukan salat tahajud? Mungkin ada yang salat tahajud, mungkin ada yang enggak. Mungkin ada yang tahajudnya bagus, mungkin ada yang tahajudnya hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Mungkin ada yang bisa baca Quran 1 juz 1 hari, mungkin ada yang enggak bisa. Nah, ini semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk minta kepada Allah supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tanpa ditolong oleh Allah, enggak mungkin kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini kalimatnya Allahumma inni as'aluka fi'al khairat, karena ini langsung dari Allah seperti ini jangan diubah-ubah. Jadi doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah secara langsung, kalimatnya sudah ada, maka hendaklah jangan diubah-ubah. Kalau dari Allah tidak ada ketentuan kalimatnya, kita ubah-ubah nggak apa-apa. Misalnya, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz. Kalau membaca Quran, berlindunglah kepada Allah. Nah, Allah hanya menyuruh berlindung. Kalimat berlindungnya gimana? Nggak ada kejelasan. Nah, boleh kita ubah-ubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Asta'idzu billahi minasyaitonirrajim, boleh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Nahnu na'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Yang penting berlindung, okay? Tapi kalau kalimatnya sudah ada seperti ini jangan diubah-ubah. Makanya harus dihafalkan. Bahkan urutannya jangan dibolak-balik, okay? Fi'lal khairat dulu, kemudian tarkal munkarat, kemudian hubbal masakin. Urutannya jangan diubah-ubah. Okay? Kenapa? Sudah ada teksnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ini juga sama. Ini kalau Allah tidak membantu kita, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Manusia ini diciptakan oleh Allah punya syahwat, punya hawa nafsu, sehingga kalau dia tidak dijaga oleh Allah, pasti dia akan menuruti nafsunya, menuruti syahwatnya. Karena itu perlu kita berdoa kepada Allah, minta tarkal munkarat, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, supaya mata kita dijaga oleh Allah, supaya mulut kita dijaga oleh Allah, tangan kaki kita, semua anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Saya menilai salah satu kekurangan kita itu adalah seringkali kita berbuat sesuatu tanpa minta bantuan Allah. Ini termasuk satu kesalahan. Rasul saja mengajarkan kita untuk minta bantuan kepada Allah ketika perang. Sebelum masuk ke medan perang, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengumpulkan para pasukan, kemudian beliau menyuruh mereka untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal namanya Nabi perang itu kan pasti dibantu oleh Allah. Meskipun begitu, tetapi Nabi tetap mengajarkan kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Okay? Seringkali kita melakukan sesuatu tanpa minta bantuan kepada Allah. Akhirnya Allah membiarkan kita. Ya sekarang mengono. Karena kamu tidak minta bantuan kepada saya tidak bantu. Okay? Nah, kira-kira begitu. Okay? Karena itu kalau melakukan sesuatu supaya perkara itu mudah untuk kita lakukan, jangan lupa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menghasut semuanya kalau mau sholat supaya khusyuk, doa dulu. Nih, sebelum sholat doa dulu. Allahumma inni as'alukal khusyuk. Ya Allah, saya minta supaya bisa khusyuk. Nah, baru bismillah, Allahu akbar. Insya Allah bisa khusyuk. Dibantu oleh Allah untuk bisa khusyuk. Mau belajar seperti ini, kajian, doa dulu kepada Allah. Baik gurunya yang mengajar, doa dulu kepada Allah supaya dimudahkan dalam menyampaikan ilmunya. Demikian juga yang mendengarkan, doa dulu kepada Allah supaya bisa memahami yang disampaikan. Karena ilmu seperti ini, kalau hanya kita dengarkan saja, tidak kita pahami dengan hati, nggak ada gunanya. Paling-paling masuk telinga, udah selesai. Nggak sampai masuk hati. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk telinga, masuk hati, kemudian diterapkan. Itu yang manfaat. Nah, maka perlu kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sebelum belajar apa? Gampang aja lah. Dalam Quran sudah ada. Rabbi zidni ilma. Udah. Maka hadir pengajian seperti ini, kalau saya lebih suka ketika duduk itu langsung baca doa, Rabbi zidni ilma.
Sebagai pendengar kita mendengarkan guru kita ngomong, berdoa, Rabbi zidni ilma, supaya ilmu yang disampaikan betul-betul manfaat untuk kita, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri tahfidz, ada santri-santri di sini di pesantren ini, ada santri-santri tahfidz. Nah, ini santri tahfidz kalau sebelum tahfidz tidak berdoa kepada Allah, ini satu kekurangan seperti ini. Sebelum hafal Quran, sebelum mulai ngapalkan Quran, nambah hafalan, doa dulu kepada Allah. Doanya gimana? Yang gampang tadi, Rabbi zidni ilma. Karena hafalan itu juga termasuk ilmu. Nah, maka sebelum mulai hafal, doa dulu kepada Allah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita minta kepada Allah fi'lal khairat tarakal munkarat. Wa hubbal masakin, mengajarkan kepada kita supaya berdoa minta supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Saya kadang-kadang berpikir, Pak, kenapa Nabi mengkait-kaitkan antara berbuat baik, meninggalkan kemungkaran dengan mencintai orang miskin? Ini tiga perkara yang digabung dalam satu kalimat. Ini zahirnya ada kaitannya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kaitannya adalah kalau kita cinta kepada orang-orang miskin, sedekah kepada mereka. Sedekah ini bisa menyebabkan menghilangkan hawa nafsu keburukan dalam hati kita. Karena saya temukan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air. Jadi hawa nafsu kita, hati kita kadang-kadang menginginkan satu keburukan, tetapi karena kita sedekah, maka keinginan untuk berbuat buruk itu jadi padam. Nah, ini bisa jadi kaitannya antara tarakal munkarat, meninggalkan kemungkaran, dengan hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wallahu a'lam. Bisa jadi juga nggak ada kaitannya, tapi seringkali saya kalau mendapatkan satu kalimat isinya beraneka ragam, itu biasanya ada kaitannya. Minta supaya bisa meninggalkan kemungkaran, minta supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Isyarat ini ada kaitan antara keduanya, meskipun tidak harus ada kaitan, tapi biasanya kalau digabungkan dalam satu kalimat atau dalam satu permintaan, ini ada kaitan antara keduanya. Tapi kemudian faedah yang lain, dalam hadis ini Rasulullah SAW dipesan oleh Allah, idza shallaita, kalau kamu salat maka bacalah doa ini. Nah, pertanyaannya kapan kita membaca doa ini? Doa ini boleh dibaca ketika tengah-tengah salat, setelah at-tahiyat, sebelum salam, boleh juga dibaca ketika sujud, boleh juga dibaca setelah salat, wirid, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian setelah itu membaca doa ini, nggak ada masalah. Kalau kita baca setelah sholat, karena di sini kalimatnya idza, apabila shallaita, kamu sudah sholat. Shallaita itu yang fi'il madhi. Fi'il madhi artinya sudah sholat, berarti dibaca setelah sholat, nggak ada masalah. Tapi bisa juga bermakna idza shallaita, kalau kamu sholat artinya ya kamu sholat baca doa ini, bisa juga. Jadi kalimatnya ini memungkinkan arti untuk dibaca setelah salat, memungkinkan juga untuk dipahami dibaca di dalam salat, dan memang nggak ada masalah dibaca di dalam salat atau setelah salat, nggak ada masalah. Karena itu kalau di dalam salat kita nggak bisa membacanya, boleh kita membacanya setelah selesai salat. Kalau praktik saya memang biasanya membacanya setelah selesai salat, karena kalau kita membaca doa ini biasanya nggak punya waktu lagi. Imam sudah salam, kita belum selesai dari wirid-wirid atau doa-doa kita, rata-rata begitu. Nah, karena itu dibaca setelah selesai salam, nggak ada masalah. Setelah wirid kemudian membaca doa ini. Masih ada satu doa lagi yang penting untuk kita baca setelah salat, yaitu hadis nomor 20. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, qalat, dia mengatakan, karena adalah kebiasaan Nabi SAW yaqulu, mengucapkan, idza shalla subha, apabila sudah selesai salat subuh, hina yusallim, ketika salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, ilman nafi'a, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, yang halal,
wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam bab ma yuqalu, apa yang diucapkan ba'da taslim, setelah ucapan salam. Nah, jadi menurut Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini doa dibacanya setelah salam. Nah, setelah salam itu adabnya adalah setelah kita wirid. Jadi bukan setelah salam langsung Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, enggak. Tapi setelah salam wirid dulu, baru kemudian baca doa. Itu adabnya. Karena kalau setelah salam langsung kita baca doa, itu malah lucu. Lucunya gimana? Kita sholat ini kan sedang menghadap Allah. Kalau udah salam itu menghadap Allahnya udah selesai. Nah, udah selesai menghadap Allah kok baru minta, kan lucu kan? Nah, karena itu kata Ibnu Qayyim bahwasanya setelah sholat itu yang dilakukan oleh Nabi bukan langsung minta, tapi wirid dulu. Istighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Nah, baru kemudian berdoa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dilakukan oleh Nabi setiap selesai dari sholat subuh. Jadi pagi hari melakukan wirid ini. Bagaimana kalau lupa setelah sholat subuh, lupa dibaca setelah zuhur gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi membacanya setelah zuhur itu bukan sunnah Nabi, tapi boleh. Bahkan doa ini dibaca setiap waktu juga boleh. Misalnya kita safar, kita tahu kan safar itu waktunya doa mustajab. Nah, maka dalam safar, tengah-tengah safar kita baca doa ini, nggak ada masalah. Doa yang baik kapan saja dibaca boleh, tapi yang sesuai sunnah doa seperti ini dibaca setelah selesai sholat subuh. Nah, utamanya untuk para santri, jangan lupa para santri-santri ini mereka berada di pesantren, mereka sungguh-sungguh untuk belajar agama. Ini kalau tidak dibantu oleh Allah maka tidak akan bisa paham. Maka ini wirid wajib untuk para santri untuk membaca doa ini, as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian kalau kita perhatikan tiga perkara ini sudah mengumpulkan semua kebaikan ini, Pak. Manusia itu yang diperlukan apa sih? Pertama, dia harus tambah ilmu. Kalau ilmu tidak bertambah, sementara usianya bertambah, ini berarti satu kekurangan. Usianya tambah tapi masih duduk di kelas SD terus. Lain-lainnya sudah masuk SMP, masuk SMA, sudah kuliah, ini masih SD terus. Ini kan berarti kekurangan seperti ini. Nah, maka dengan bertambahnya usia harus tambah pula apa? Ilmu. Yang paling penting ilmu agama. Kalau kita bicara ilmu itu maksudnya ilmu agama, harus tambah dan harus manfaat. Karena kalau tidak manfaat nggak ada gunanya. Tambah pengetahuan tapi tidak berguna, ini nggak ada gunanya. Kemudian yang kedua yang kita perlukan dalam hidup ini apa? Rizki. Karena kalau kita tidak dapat rizki, nggak punya makan, terus mau makan apa kita? Manusia harus makan, wajib makan, nggak makan ya mati. Nah, maka wajar kalau minta rizki, tapi rizki yang halal. Karena rizki itu bisa yang haram. Para ulama berselisih pendapat, apakah rizki yang disebut rizki itu apakah selalu halal? Ada yang mengatakan kalau halal itu disebut rizki, kalau bukan halal itu bukan rizki. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa semuanya itu rizki. Yang halal ya rizki, yang haram juga rizki. Karena itulah Nabi menyarankan kita, mengajarkan kepada kita kalau minta rizki, rizki yang baik. Kenapa? Ada rizki yang tidak baik, rizki yang halal. Kenapa? Ada rizki yang tidak halal. Kita cari kerjaan, akhirnya Allah menunjukkan kita kepada kerja yang halal, hasilnya halal. Ini berarti kita sudah mendapatkan rizqan thayyiban. Kita cari kerja, tapi karena tidak dituntun oleh Allah, akhirnya dapat kerjaan yang haram. Itu berarti kita dapat rizki yang tidak baik. Nah, maka kita perlu minta rizki yang baik supaya kalau kita cari kerjaan dituntun oleh Allah, sehingga yang dapatnya yang baik-baik. Yang haram-haram ketika mau masuk disimpankan oleh Allah, mau masuk lagi haram disimpankan oleh Allah, akhirnya dapatnya yang baik. Nah, ini penting sekali minta rizqan thayyiban. Kemudian yang penting untuk manusia apa lagi? Amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Karena setiap hari kita beramal. Kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, apa gunanya kita beramal? Udah lelah-lelah tapi nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Itu sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla narun hamiyah.
sudah beramal parah, payah lagi, lelah lagi, tetapi tasla naran hamiyah, nanti akan masuk dalam neraka. Ini karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiga hal ini adalah inti yang diperlukan oleh setiap manusia dalam hidup dia. Ilmu, dan ilmu harus manfaat, rizki, dan rizki harus yang halal, amal, dan amal harus yang diterima. Kalau tiga ini sudah kita kuasai, udah, yang lain-lain nggak ada masalah. Nggak punya rumah misalnya, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya manfaat, rizkinya halal, amalnya diterima. Karena punya rumah kan nggak penting teman. Yang penting kita punya tempat tinggal. Mau ikut orang kah? Mau ikut rumahnya mertua kah? Mau ikut rumah di masjid kah? Karena masjid mungkin punya. Ada itu teman saya, ustadz juga, seorang ustadz, seorang hafidz Quran, sampai sekarang punya anak beberapa, tapi nggak punya rumah, tapi santai aja. Kenapa? Ada yang tempat yang dia tinggali, di mana? Di masjid. Dia diminta untuk menjadi imam di masjid itu, kemudian pihak masjid menyiapkan rumah. Rumahnya ya cukuplah untuk anak-anak dia, sekeluarga. Nah seperti ini, menurut saya sudah cukup. Sudah punya ilmu, sudah rezekinya halal, amalnya diterima, nggak punya rumah, nggak ada masalah. Yang penting tiga ini sudah dapat semuanya. Ini yang paling penting. Makanya ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah minta, ya Allah saya minta rumah, enggak pernah. Nabi mintanya ilmu, rizki, amal yang diterima. Ini yang paling penting untuk kita dalam kehidupan kita. Tapi kita lanjutkan wasiat yang ketujuh, al-wasiyatu sabi'ah, wasiat yang ketujuh. Ardihim, ridhokanlah mereka para manusia. Ma dumta fi ardihim, selama engkau berada di tempat mereka. Siyama, terutama walidaika, kedua orang tuamu. Jadi kata-kata ardihim yang pertama itu artinya berbeda dengan kata-kata ardihim yang kedua. Ardihim yang pertama ini adalah fi'il amar, perintah. Ardihim, ridhokanlah mereka. Mereka siapa? Ya manusia. Madumta, selama engkau fi, di dalam ardihim. Ardun, tanah atau bumi. Selama engkau berada di bumi mereka, atau selama engkau berada di tempat mereka. Ini adalah nasihat yang saya dengar langsung dari guru saya ketika saya dulu pernah pesantren di Jawa Timur, di Lamongan. Lamongan itu kan, Jawa Timur itu kan rata-rata madhab syafi'iyah. Jadi mereka kebanyakan NU, madhabnya madhab syafi'iyah. Sehingga ketika kami dari Solo yang madhabnya bukan syafi'iyah, itu seringkali melakukan perkara-perkara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya waktu itu kami sebagai santri, biasalah kami karena ya namanya santri, duitnya sedikit, kalau lapar ya pasti cari-cari makan. Nah kita cari di kebun-kebun itu, kita cari bekecot, dapat kemudian disate, dimakan bareng-bareng. Padahal dalam madhab syafi'i bekecot itu haram. Maka kami dikumpulkan oleh beliau, kiai kami, Ustaz Maftuhin Soleh namanya. Nah, beliau kemudian menyampaikan ini. Ardihim ma dumta fi ardihim, wa darihim ma dumta fi darihim. Selama kalian masih berada di tempat orang-orang, maka ridhokanlah orang-orang. Jangan sering menyelisih mereka. Kalian tahu kan, madhab syafi'i bekecot haram. Maka kalau kalian, wahai orang-orang Solo yang madhabnya bukan syafi'i, kalau kalian masih berada di Jawa Timur ini, kalian ikuti madhab Jawa Timur. Jangan cari bekecot. Bekecot haram bagi mereka. Nanti kalau sudah balik lagi ke Solo silahkan, sate bekecot nggak ada masalah. Nah, ini wasiat dari beliau. Nah, maka saya tulis dalam buku ini sebagai bentuk wasiat yang ketujuh. Siyama walidaik, terutama dua orang tua. Hendaklah kita mencari ridhonya kedua orang tua. Kenapa? Karena hadis 21 mengatakan, Ani bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabb, ridhonya Allah, fi ridhal walidain, pada ridhonya kedua orang tua, wa sukhtuhu, dan murkanya Allah, fi sukhtihima, pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tabarani. Ini boleh juga dibaca wa sakhatuhu fi sakhotihima. Jadi sukhtun dengan sakhot itu sama. Ini saya sampaikan kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui ini,
seringkali kita itu mudah menyalahkan orang ya. Membaca dalam buku ini suhtun, nanti ada seorang penceramah membaca sakhotun, tiba-tiba kita teriak, Pak bacaannya salah, bukan sakhot tapi suhtun sebagaimana dalam kitab ini. Padahal sebenarnya nggak salah, kita aja yang kurang ilmunya ya. Nah makanya sering bacaan-bacaan seperti ini saya sampaikan, ini bisa dibaca dua bacaan ya. Dan dari sini saya juga teringat bahwasanya ilmu qiraatul Quran, membaca Quran dengan berbagai macam model bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sangat penting untuk menambah ilmu kita. Dalam Quran ada dua ayat yang bisa dibaca dengan dua bacaan seperti pada bacaan ini. Ini dibaca suhtun benar, sakhotun juga benar. Nah, dalam Quran ada dua ayat yang mirip seperti ini. Nanti silahkan dibuka di rumah, surat An-Nisa ayat 37 sama surat Al-Hadid ayat 24 ya. Saya bacakan surat Al-Hadid ayat 24 ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bukhl ini sama dengan sukht ya. Dhammah kemudian sukun kemudian dhammah lagi ya. Sukht. Bukhl juga begitu. Nah ini boleh dibaca dengan bacaan yang lain. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bakhal. Bukhl, bakhal, dua qiraah yang sahih. Dua-duanya qiraah yang mutawatir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mau baca sukhat boleh, sakhat boleh, kita mau baca bukhl boleh, bakhal juga boleh. Nah, ini kalau kita punya ilmu qiraah jadi gampang memahami masalah-masalah seperti ini. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk mencari ridha Allah ternyata sangat gampang. Ridhokanlah kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, cari ridhonya mereka berdua, maka Allah akan ridho kepada kita. Bagaimana kalau orang tua sudah terlanjur, sudah wafat? Apakah bisa meridhokan mereka? Masih bisa. Meridhokan orang tua yang sudah wafat adalah dengan cara kita berbuat baik kepada keduanya, mendoakan kepada keduanya. Karena orang tua itu kalau anaknya mendoakan meskipun orang tuanya sudah mati, ini masih akan mendapatkan manfaatnya. Nanti di dalam jannah derajatnya orang tua akan naik terus, tinggi terus. Nah, sampai dalam jannah dia akan heran, dari mana saya dapat derajat yang tinggi padahal amal saya biasa. Allah menjawab, istighfari waladika laka. Itu karena anak-anakmu dulu memintakan ampun kepada engkau. Jadi meridhokan orang tua meskipun orang tua sudah wafat masih bisa kita lakukan ya, yaitu mendoakan mereka. Hadis 22 kita lanjutkan. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid bapak adalah awsatu paling bagusnya abwabil jannah, pintu-pintu jannah. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kata-kata awsat diambil dari wasat. Wasat itu biasanya artinya tengah, tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan tengah, tapi yang paling bagus. Artinya kalau kita ingin masuk ke dalam jannah lewat pintu yang paling bagus, caranya adalah meridhokan bapak kita, al-walid, bapak. Apakah bapak saja? Ibu tidak? Jawabannya adalah hadis setelahnya. Hadis 23 an Anasin, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu, jannah itu, tahta, di bawah, aqdamil ummahat, kaki-kaki atau telapak kaki al ummahat, para ibu. Hadis ini rawahul Qudai, diriwayatkan oleh Imam Qudai, wa huwa dhaiful mabna, tapi dia itu dhaif sanadnya, sahihul ma'na, sahih maknanya. Kok bisa sahih maknanya? Faqad sahha, karena sudah sahih fin Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jahimata, kepada sahabat yang bernama Jahimah, falzamha, lazimilah kedua orang tuamu, lazimilah ibumu, fa innal jannata, karena sesungguhnya jannah, tahta rijlaiha, di bawah kedua kakinya ibu. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu maknanya sahih, meskipun lafalnya
tidak sahih dari hadis tersebut. Maka dari dua hadis ini kita ambil kesimpulan, mau masuk jannah lewat pintu bapak bisa, lewat pintu ibu bisa. Nabi kadang-kadang menyampaikan ibu, kadang-kadang menyampaikan bapak. Ini tergantung kondisi yang diajak bicara. Yang diajak bicara hanya punya ibu, bapaknya sudah mati. Nah, maka Nabi mengatakan ilzamha, lazimilah ibumu. Nabi tidak mengatakan lazimilah bapakmu. Kenapa? Bapaknya udah mati. Sementara hadis yang sebelumnya tadi, hadis 22, Rasulullah mengatakan bapak adalah pintu masuk untuk menuju jannah yang paling bagus. Nah, beliau mengatakan bapak kenapa? Ini bisa jadi karena yang diajak bicara ibunya udah mati, bapaknya masih ada. Maka Nabi menyuruh untuk birrul walidain kepada bapaknya. Jadi lafal-lafal sabda Nabi yang beraneka ragam ini sebenarnya bukan bertentangan, tetapi disesuaikan oleh Nabi kepada siapa yang diajak bicara. Ini satu kaidah ya. Kalau kita menemukan hadis Nabi yang tampaknya bertentangan, satu mengatakan bapak, satu mengatakan ibu, satu mengatakan bapak ibu, ini janibi, gampang sekali cara memahaminya. Nabi menyampaikan hadis sesuai siapa yang diajak bicara. Yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Hadisnya berbeda-beda sesuai siapa yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bicara kepada orang yang kaya, yang menikah, maka Nabi mengatakan aulin walau bisyatin walimahlah, meskipun hanya seekor kambing. Nah, ini hadis untuk orang kaya cocok, karena orang kaya seekor kambing gampang. Ini hadis nggak cocok untuk orang-orang miskin. Orang miskin beli ayam aja nggak bisa. Maka kalau Nabi mengatakan kepada orang miskin walimahlah meskipun dengan seekor kambing, ini nggak nyambung. Maka ini sabda Nabi SAW kepada orang-orang kaya, aulin walau bisyatin. Sementara untuk orang-orang miskin yang tidak punya uang sama sekali, beli ayam saja nggak bisa. Udah, walimahnya sederhana aja. Rasulullah mengajarkan kepada kita walimah sederhana. Beliau menikahi salah satu istri beliau, Ummu Salamah atau siapa dulu. Kemudian beliau mengadakan walimah hanya 2 mud gandum. 2 mud itu 2 telapak tangan kita digabungkan ini 1 mud ini. Nah, ngambil 2 kali gandum, kemudian diaduk, diadon jadi adonan, kemudian buat makanan. Udah, walimahnya itu. Jadi sederhana sekali. Jadi gambarannya kalau zaman sekarang kita beli bakwan 1 plastik, kemudian kita bagikan. Setelah makan-makan bareng, kemudian kita mengatakan ini walimah saya tadi menikah. Nah, sederhana. Jadi walimah itu jangan digede-gedekan yang dipaksakan. Kalau walimah digedekan yang dipaksakan tidak sesuai sunnah. Nabi SAW tidak pernah menggede-gedekan walimah seperti itu. Silahkan walimah gede kalau punya duit, gak ada masalah. Tapi kalau nggak punya duit, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, akhirnya keberatan sendiri, itu nggak bagus. Atau walimah dengan mengharapkan kembalian yang lebih banyak. Kita keluarkan 10 juta, tapi kita siapkan kotak infak yang gede dengan harapan nanti kembalinya 20 juta. Itu bukan sesuai sunnah seperti itu. Walimah di masa Nabi semata-mata karena syukur kepada Allah sudah menikah, kemudian mengumumkan saya sudah menikah. Cara mengumumkan gimana? Kumpulkan orang makan bareng. Udah itu aja. Jadi nggak ada di masa Nabi walimah pasang kotak infak, nggak ada. Meskipun saya kalau ada kotak infak saya akan masuki dengan niatan membantu, ini ada orang walimah saya bantu. Tapi di masa Nabi sama sekali nggak ada itu kotak infak dalam walimah, dan memang zaman dulu kala tidak ada niatan sama sekali mengadakan walimah supaya kembali duitnya, nggak ada. Yang udah diinfakkan udah, nggak mau kembali lagi. Meskipun apa? Membantu dalam walimah bagus, supaya orang itu bisa menikah maka kita bantu. Kalau sudah menikah dia kalau nggak bisa walimah maka kita bantu supaya mengadakan walimah, bagus seperti itu. Tapi bukan diniatkan untuk mencari apa? Tambahan dan sebagainya. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kemudian sisa waktu kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Ini sudah ada 2 kertas. Yang pertama, apa hukumnya membaca sholawat sebelum berdoa? Membaca sholawat sebelum berdoa atau setelah berdoa adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dicari hadisnya, kata kuncinya adalah mahjubun. Ad-du'a mahjubun. Doa itu terhijab, terhalang. Jadi doa akan naik ke langit nih, tapi terhalang. Anillah, dari Allah, hatta yusalliya ala Muhammadin, sampai orang itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad wa ahli baitih, dan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis derajatnya hasan.
Karena itu sebelum kita berdoa bagus untuk baca selawat, setelah berdoa juga boleh, atau sebelum dan setelah juga boleh. Sebelum membaca doa iftitah, apakah juga harus membaca sholawat ke atas Nabi? Enggak. Nah, sunnahnya kalau sholat itu doa iftitah langsung doa iftitah. Adapun selawatnya itu sunnahnya dibaca pada waktu tahiyat. Dan ini justru merupakan dalil bahwasanya selawat itu boleh di akhir doa. Sebelum doa selawat nggak apa-apa. Setelah doa selesai baru ditutup selawat juga nggak apa-apa. Karena dalam sholat pun juga begitu kita. Takbir langsung doa, ya kan? Takbir itu memuji Allah, kemudian doa. Nah setelah itu selawatnya di akhir. Apa hukum membaca salawat sebelum doa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau Nabi nggak pakai salawat, ya boleh-boleh aja, tapi tidak sesuai sunnah. Dan ta'awud sebelum membaca ayat kursi. Ya, sebelum membaca Al-Quran memang hendaklah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Disebutkan pada surat An-Nahl ayat 98. Saya pedagang, mempunyai beberapa orang reseller baik online maupun offline. Jika reseller saya dapat pembeli, kemudian barang ambil di saya, dan yang kirim barang juga saya, tapi uang ditransfer ke rekening reseller. Bolehkah seperti ini? Kalau ini wakalah, perwakilan, nggak ada masalah. Sehingga hukum-hukum wakalah terjadi di sini. Sehingga akadnya dibuat wakalah aja, perwakilan. Apa hukum membaca salawat sebelum? Oh ini udah. Ini rapi sekali Pak, kasih amplop. Sebagai orang anak yang memiliki kewajiban berbakti kepada bapak ibu, apapun itu keadaannya, yang menjadi pertanyaan bagaimana pandangan Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis jika ada orang tua yang memiliki sifat pilih kasih terhadap anaknya. Orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya, kita sebagai anak tetap masih punya kewajiban untuk birrul walidain kepada mereka. Jadi ini dua masalah yang berbeda. Orang tua punya kewajiban, anak juga punya kewajiban. Kalau kita melihat orang tua kita tidak melakukan kewajibannya, jangan menyebabkan kita tidak melakukan kewajiban kita. Karena kalau seperti itu berarti kita tidak melakukan perintah Allah. Sama-sama diperintah. Allah punya perintah kepada orang tua, wahai orang tua, kamu punya anak, kamu adil. Nah kita sebagai anak juga diperintah oleh Allah, wahai anak, kamu punya bapak, kamu punya ibu, birrul walidain. Sehingga kita birrul walidain itu semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena orang tua kita, bukan. Jadi meskipun tadi ya sudah kita baca hadisnya, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ini bukan berarti kalau kita mencari ridho orang tua itu karena pengen disayang oleh orang tua, enggak. Kita mencari ridho orang tua itu semata-mata karena mencari ridho Allah. Jadi jangan dibalik. Orang muslim itu selalu amalannya ikhlas. Ikhlas itu gimana? Cari pahala dari Allah. Allah perintahkan apa, maka kita lakukan. Jadi kalau ada anak yang tidak mau birrul walidain kepada orang tuanya, gara-gara orang tuanya tidak adil kepada anak-anaknya, ini berarti amalannya belum ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, dia nggak mau peduli orang tuanya mau adil atau mau tidak adil, pokoknya saya sebagai anak saya wajib untuk birrul walidain. Orang tua zalim atau tidak zalim, pokoknya saya sebagai anak kewajiban untuk birrul walidain. Itu namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua kita tidak adil atau bagaimana, zalim kepada anak, itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah apa? Banyak dipikirkan. Bagaimana menyadarkan orang tua akan tindakannya tersebut, karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya kalau bisa disampaikan, disampaikan. Kalau tidak bisa disampaikan, karena mungkin kita kalau menyampaikan malah terjadi cekcok antara bapak dengan anak karena kita kurang pintar menyampaikan, sampaikan aja kepada Allah, selesai masalah. Saya biasanya kalau ada masalah dengan orang dan saya tidak bisa menyampaikan kepada dia, saya doa kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika fulanan. Saya sebut namanya. Ya Allah,
saya laporkan kepada engkau fulan ini, karena dia telah melakukan satu kesalahan. Nah, biasanya setelah saya doakan seperti itu, beberapa hari kemudian berubah. Ini beberapa kali saya alami. Ada orang bermasalah, saya tidak bisa menyampaikan kepada dia, mungkin karena pangkatnya yang tinggi, akhirnya saya tidak bisa menyampaikan kepada dia. Dan saya yakin kalau saya sampaikan malah tambah kisruh masalahnya, karena orang yang pangkatnya udah terlanjur tinggi diberitahu oleh orang yang biasa, rakyat jelata, atau mungkin orang yang masih muda, nggak bisa menerima, menganggap bahwasanya orang tua itu harus benar terus, yang muda-muda ini harus ngalah terus, padahal kadang-kadang yang salah itu yang tua-tua, bisa aja. Nah, kalau kita menyampaikan malah tambah ruwet masalah, nggak usah disampaikan, diam aja udah, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nanti akan mengatur, Allah yang mengatur hati kita, muqallibal qulub, pembolak-balik hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Allah sudah balik hatinya, nanti akan berubah sendiri. Nah, maka saya sarankan, ini kalau memang tidak bisa menyampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan bangun jam 2 malam, tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat, berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh. Doa kita ini kalau nggak sungguh-sungguh, sering kalinya itu nggak mustajab. Kalau mau sungguh-sungguh, mau mustajab, caranya itu sungguh-sungguh doanya. Doa menunjukkan kita sangat perlu sekali. Kalau antum mau lihat contohnya Ustaz Mudakir kalau memimpin doa setelah pengajian pagi itu, nah, bagaimana cara beliau berdoa, tampak sekali seperti minta betul, seolah-olah lagi sakit, kemudian minta kepada orang yang bisa menyembuhkan, seperti itu. Kondisinya seperti betul-betul menangis-nangis. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh seperti itu. Itu kalau kita membaca doa seperti itu, insya Allah cepat terkabul. Salah satu ustadz yang hafid Quran cerita kepada saya, dia hafal Quran dalam waktu 30 hari. Semestinya programnya program 40 hari, tapi 30 hari dia sudah berhasil setor 30 juz. Nah, saya tanya, apa pengalaman antum ketika menghafal Quran ini? Yang paling menarik apa? Kata dia, kalau saya sudah menghafal satu halaman ini nggak nyantol-nyantol karena susahnya halaman tersebut, saya tinggalkan Quran, kemudian saya sholat tahajud, kemudian saya berdoa kepada Allah, minta sambil saya nangis-nangis. Malam-malam ketika nggak ada orang, bangun jam 2, orang-orang masih tidur, dia sholat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah gampangkan. Doanya sampai nangis. Nah, kata beliau, setiap saya doa sampai nangis, besok pagi saya buka mushaf Al-Quran yang kemarin susah nggak bisa nyantol-nyantol ini, langsung ngapalnya gampang kayak Al-Fatihah. Ini pengalaman yang paling menarik yang beliau alami selama 30 hari di karantina hafid Quran. Jadi pengalaman yang paling menarik apa? Bukan masalah hafidnya, tapi masalah doa kepada Allah. Kata beliau, kalau udah sampai nangis, itu Allah nggak akan tega membiarkan hambanya nangis-nangis kayak gini, nggak dikabulkan. Maka besoknya langsung diubah oleh Allah. Kemarin susah, ini satu halaman nggak nyantol-nyantol, langsung gampang. Nah, maka kalau kita pengen masalah-masalah kita segera selesai, caranya seperti itu. Doa kepada Allah, nangis sampai keluar air mata, nangis tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah cepat. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa